Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama Pak Giri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang usaha atau kerja atau work. Nah, apa kalau begitu usaha itu teman-teman di rumah? Usaha adalah hasil kali antara gaya. Gaya, ingat teman-teman, lambangnya adalah F dengan perpindahannya. Perpindahan lambangnya S. Sehingga usaha bisa dituliskan secara matematis adalah W sama dengan F kali S. Atau untuk memudahkan menggunakan persamaan ini, kita biasa menggunakan W segitiga ini, kemudian ini F kali S. Sehingga ketika ditanyakan W sama dengan F kali S, kalau ditanyakan F sama dengan W dibagi S. Dengan catatan teman-teman, usaha biasanya dikelambangkan dengan huruf besar, W besar. Kemudian karena untuk W kecil itu adalah lambang dari berat. Ya, berbeda ya. W besar dengan W kecil. Nah, W besar untuk kerja atau usaha, sedangkan W kecil untuk berat. Nah, teman-teman di rumah, saya tuliskan keterangan di sini. W adalah usaha dengan satuan SI-nya adalah joule atau Newton meter juga boleh nih, Newton meter. Kemudian gaya SI-nya adalah Newton, sedangkan perpindahan atau pergeseran itu dinamakan meter satuannya. Nah, teman-teman di rumah, usaha itu nilainya bisa ada 3 loh. Yang pertama, usaha positif. Ketika benda diberi gaya, ini ada benda berada di bidang dadar, ketika diberi gaya, maka arah dari benda ini searah dengan arah gaya. Jadi kalau gayanya ke sana, pergeserannya ke sana. Ya, seperti ini. Sedangkan usaha 0, ketika benda diberi gaya, tetapi bendanya tidak bergerak atau diam. Nah, seperti ini saya ulang. Ketika usaha positif, ketika diberi gaya, bendanya bergerak searah dengan arah gaya. Nah, kalau usahanya 0, ketika diberi gaya, bendanya diam. Nah, usaha negatif, ketika benda diberi gaya, tetapi arah gerak bendanya itu justru ke sini. Nah, seperti ini. Mungkin tidak seperti ini. Mungkin ketika benda berada di tanjakan, ya, biasanya seperti ini nih. Orang mendorong dari sini, tetapi ketika tidak kuat, bendanya justru akan bergerak turun. Nah, kalau ini dia di bidang miring. Begitu ya. Sebagai contoh, saya memberi soal seperti ini, teman-teman. Perhatikan gambar. Misalnya ada benda diberi gaya sebesar 10 Newton. Nah, diberi gaya 10 Newton, maka benda ini akan mengalami pergeseran sejauh 2 meter. Berapa usaha untuk memindahkan benda tersebut? Nah, maka kita perlu menuliskan identitas seperti ini, teman-teman di rumah. F-nya 10 Newton. S-nya pergeserannya 2 meter. Yang ditanyakan adalah W. Maka W sama dengan F kali S. Ingat persamaan tadi? Ini 10 Newton dikalikan 2 meter. Sehingga ketemunya adalah 20 Newton meter. Kok Newton meter? Nah, Newton meter itu disebut juga dengan joule. Jadi tidak usah bingung teman-teman di rumah ya. Nah, untuk nomor 2, contohnya seperti ini teman-teman. Ada sebuah balok lagi, ada benda. Dia diberi gaya 2. Yang satu 10 Newton, yang satu 2
Newton. Maaf, ini 2 Newton. Lalu tentukan usaha untuk memindahkan benda tersebut. Untuk menjawab soal seperti ini, jangan lupa kita tuliskan identitasnya. F1 10 Newton, F2 2 Newton, dan arahnya ke sini. Sehingga nilai gaya ini karena searah dengan arah gerakan benda bernilai positif. Kok ada 2? Maka kita perlu menjumlahkan atau meresultankan terlebih dahulu. Nah, sehingga persamaannya tadi menjadi W sama dengan sigma F kali S. Kenapa sigma? Karena gaya yang bekerja di sini lebih dari 1. Tetapi teman-teman, kalau gaya yang bekerja itu hanya 1, boleh persamaan itu ditulis F kali S, ya. Begitu, sehingga di sini nah, dengan demikian kita masukkan angkanya. Nah, kemudian saya masukkan angkanya, ini menjadi 10 Newton, F2-nya 2 Newton, S-nya 2 meter, sehingga tinggal 12 Newton. Ini jumlah dikalikan dengan 2 meter. Dengan demikian, W ketemunya adalah 24 Joule atau 24 Newton meter. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 3, ya, persoalan nomor 3 tadi. Ketika gaya ini bekerja 10 Newton dan gaya ini bekerja 2 Newton, arahnya berlawanan arah, tetapi perhatikan benda ini bergerak ke kanan. Manakah dari gaya ini yang bernilai positif, teman-teman? Betul kalian. F1 akan bernilai positif karena searah dengan arah gerakan benda, sedangkan F2 akan bernilai negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda. Bendanya ke sini, gaya yang di sini ke kiri. Nah, kita tinggal menuliskan S-nya adalah 2 meter. Bagaimana teman-teman untuk selanjutnya? Baik, kita tanyakan dulu, yang ditanyakan adalah W. Maka W sama dengan sigma F dikalikan S. Kemudian kita tinggal memasukkan nilainya. Nah, begini, F1 ditambah F2 kalikan S, kemudian nilai F1-nya adalah 10 Newton, sedangkan F2-nya minus 2 Newton. Sehingga ketemu di sini 8 Newton, ini dikurangi ini 8 Newton kali 2 meter. Dengan demikian ketemunya adalah 16 Joule. Nah, untuk soal nomor 4, gayanya seperti ini teman-teman. F1 adalah 10 Newton ke sana. Kemudian F2-nya adalah 10 Newton ke kiri. Meskipun benda ini tetap bergerak 2 meter, tetapi kita tetap lihat nih identifikasinya di sini. F1 adalah 10 tadi, F2-nya minus. Kenapa minus? Karena berlawanan arah. Sedangkan S2-nya meter. Kemudian ditanyakan W-nya berapa atau usahanya berapa. Tetap kita tuliskan di sini teman-teman. Nah, ketika saya tuliskan menjadi seperti ini, F1 ditambah F2 kali S. F1-nya 10 Newton, F2-nya minus 10 Newton. Sehingga ini ketemunya 0 kali 2 meter adalah 0. Ingat, 0 kali bilangan apapun, berapapun, hasilnya adalah 0. Nah, kok dia tetap bergerak? Meskipun dia bergerak, berarti benda ini memiliki kecepatan tetap nih teman-teman. Jadi awalnya memang sudah bergerak gini terus, gini ya. Begitu, maka usaha bisa juga dikatakan 0. Begitu. Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Mudah ya kita belajar tentang usaha. Baik, dan sukses buat kalian semua di rumah.